syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Kami naikkan syukur padamu. Syukurkan kasih-Mu yang mulia. Kami naikkan syukur padamu. Bapa, kami mengucap syukur malam hari ini Tuhan berkati kami dalam doa malam. Kami menyerahkan renungan firman Tuhan dan juga semua yang kami kerjakan. Tuhan berkati untuk kemuliaan nama Tuhan dan menjadi berkat buat kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Selamat malam Bapak Ibu Saudara sekalian yang sudah bersama dengan kita dalam doa malam hari ini. Nah, mari kita melanjutkan merenungkan firman Tuhan. Saudara, doa malam ini yang diadakan secara online ini dilakukan dengan iman Kristiani. Dasar keyakinannya adalah kepada Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasyiah, Juru Selamat dunia, Imam Besar Agung kami. Dan firman Tuhan yang didokumentasikan dalam kitab suci Perjanjian Lama serta Perjanjian Baru menjadi pegangan kami, menjadi pegangan kita sekalian. Saudara sekalian, doa malam didedikasikan untuk menjawab pertanyaan. Karena itu kalau ada pertanyaan rohani dari saudara seiman dan ingin kami menjawabnya, silahkan dikirimkan kepada kami. Nanti akan kami coba jawab menjadi tema-tema dalam doa malam kita. Dan doa malam juga seringkali ditujukan untuk mencermati hal-hal yang terjadi pada zaman kita hidup ini, supaya hidup kita tetap berada di jalur Tuhan. Kita mencermatinya dari sisi firman Tuhan. Nah, saudara, hari-hari ini masih berdekatan dengan peringatan Hari Pentakosta. Karena itu saya masih akan melanjutkan membahas mengenai Roh Kudus, saudara ya. Dan secara khusus berbicara mengenai bahasa roh. Walaupun dahulu pernah kita bahas juga dalam doa malam, tapi tidak apa-apa dibahas berulang-ulang, bahkan juga untuk mendalaminya. Jadi yang sudah pernah mendengarkan pembahasan ini untuk mendalaminya kembali, saudara. Nah, mengenai bahasa roh, jadi judul renungan malam hari ini adalah bagaimana berbahasa roh, bagian yang kedua. Kita akan melihat satu hal dan kembali kita baca tentang firman Tuhan yang berkaitan dengan bahasa roh, yaitu di 1 Korintus pasal 14 ya. Yang kemarin pasal 12, sekarang pasal 14 dulu kita baca. 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 3. Firman Tuhan berkata begini, "Kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah, sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia untuk membangun, menasehati, dan menghibur." Nah, lalu masih ingin saya tambah, kita memperhatikan bagian kitab suci dari Roma pasal 8 ayat 26-27 ya.
Roma pasal 8 ya 26. Demikian juga roh membantu kita dalam kelemahan kita. Sebab kita tidak tahu bagaimana sebenarnya harus berdoa. Tetapi roh sendiri berdoa untuk kita kepada Allah dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Dan Allah yang menyelidiki hati nurani mengetahui maksud roh itu, yaitu bahwa ia sesuai dengan kehendak Allah berdoa untuk orang-orang kudus. Nah, jadi dari bagian-bagian Alkitab yang kita cermati ini, kita mendapati sebetulnya apa tujuan atau apa keuntungan diberi karunia bahasa roh itu, saudara ya. Jadi bagi saudara yang menginginkan diberi karunia bahasa roh, atau bahkan juga saudara yang timbul pertanyaan dalam hatinya, sebetulnya bahasa roh itu untuk apa begitu? Di sini mulai dinyatakan, kita bisa mencermatinya bahwa berkata-kata dengan bahasa roh itu membangun diri sendiri dikatakan. Nah, untuk ini maka saya ingin mengingatkan bahwa berkata-kata dengan bahasa roh itu berbeda dengan memuji dan menyanyi dengan roh. Ya, itu seperti dikatakan di 1 Korintus pasal 14 ini tadi, pada ayat 15, saudara-saudara. 1 Korintus pasal 14 pada ayat yang ke-15, di sana dinyatakan, jadi apakah yang harus kubuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku. Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Jadi di sini dikatakan, firman Tuhan berkata-kata menyatakan kepada kita bahwa orang bisa menyanyi dan memuji dalam roh atau dengan rohku, dikatakan seperti itu. Sehingga yang sekarang banyak dipraktekkan adalah mengartikan yang namanya memuji atau menyanyi dalam roh itu bagaimana? Ya, memuji dan menyanyi dengan bahasa roh, seperti itu ya. Nah, ini mungkin ada banyak orang yang mengartikan yang lain, tetapi saya cenderung mengartikannya sama dengan itu, yaitu kalau kita menyanyi dan memuji itu, namanya menyanyi dan memuji itu mesti mengeluarkan kata-kata. Ya, tidak bisa kalau berdiam diri itu namanya menyanyi, itu tidak seperti itu. Makanya kalau Alkitab berkata menyanyi itu mesti orang ya mengeluarkan suara dengan irama. Nah, bagaimana kalau menyanyi dalam roh? Itu menyanyi dalam bahasa roh. Itu berbeda dengan berkata-kata dalam bahasa roh. Menyanyi dengan berkata-kata kan berbeda. Nah, di sini yang dikatakan di 1 Korintus pasal 14 ayat 1 sampai 3 tadi, di sana dinyatakan bahwa barang siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh itu membangun dirinya sendiri. Dan tadi dinyatakan juga bahwa orang yang mengucapkan bahasa roh atau berdoa dalam bahasa roh itu mengucapkan keluhan-keluhan yang tersembunyi kepada Tuhan, yang tidak seorang pun mengerti maksudnya. Itu karena dengan bahasa roh. Jadi yang mengerti hanya Tuhan. Rupanya seperti itu yang dimaksudkan oleh ayat firman Tuhan ini. Jadi sekarang kita jumpai jawabannya. Tujuan untuk berbahasa roh itu sebetulnya untuk apa? Yaitu untuk membangun diri sendiri. Itu saudara ya. Makanya kalau saudara yang sudah dikaruniai bahasa roh, sesuai dengan pengalaman banyak orang, kita berdoa bahasa roh itu berdoa untuk kepentingan diri sendiri, saudara. Ya. Bahkan seringkali ketika hati dalam kesesakan, kemudian pengalaman banyak orang berdoa dengan bahasa roh. Jadi mengucapkan kata-kata yang orang-orang lain tidak tahu artinya.
tapi kemudian akhirnya mendapatkan kelegaan. Nah itu dimensi roh kalau itu yang bekerja, saudara ya. Dan saya tambahkan, kecuali untuk membangun diri sendiri, juga untuk membangun jemaat. Nah ini ada di 1 Korintus pasal 14 di bagian yang sama, di pasal yang sama. Itu firman Tuhan berkata begini, demikian pula dengan kamu memang berusaha untuk memperoleh karunia-karunia roh. Tetapi lebih daripada itu, hendaklah kamu berusaha mempergunakannya untuk membangun jemaat. Nah, seperti kita ketahui bahwa karunia roh atau spiritual gift atau karismata itu diberikan kepada umat manusia untuk kemuliaan nama Tuhan dan untuk menjadi berkat buat umat. Khususnya di sini karunia-karunia itu juga harus dipergunakan untuk membangun jemaat. Jadi untuk kali ini yang saya garis bawahi ini, mari kita sadari dulu, kalau ada saudara yang masih menginginkan, wah saya juga ingin diberi karunia bahasa roh, untuk apa? Ya, ternyata jawabannya sesuai dengan firman Tuhan, untuk membangun diri sendiri. Dan itu betul, saudara ya. Pengalaman banyak orang menggunakan bahasa roh itu membangun kekuatan rohaninya sendiri. Itu sangat-sangat betul. Kalau bagi orang-orang yang tidak mau menerimanya dan kemudian tidak memiliki karunia bahasa roh itu, pasti menyepelekan. Karena tidak pernah merasakannya, saudara ya. Tetapi bagi orang beriman, kita ini kan orang beriman, manusia beriman, ya, manusia rohani, harus hidup dengan iman. Nah, seperti itu. Jadi bahasa roh kegunaannya adalah untuk membangun diri sendiri dan untuk membangun jemaat. Nah, ini yang perlu diingat dulu renungan kita kali ini. Maka nilai yang saya ketengahkan, saya susun aja dalam satu kalimat. Bunyinya, karunia bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri dan harus juga untuk membangun jemaat. Ya. Sekali lagi, karunia bahasa roh adalah untuk membangun diri sendiri dan harus juga untuk membangun jemaat. Tuhan dipuji, amin. Mari kita melayani Tuhan dengan doa. Kita berdoa sesuai dengan yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Kita berdoa sesuai dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tuhan, berkatilah kami dengan berlimpah-limpah. Perbuatlah sesuatu yang besar dalam hidup kami, dan itu jelas berasal dari padamu. Tambahkanlah pengaruh dan kesempatan kami bagimu. Berikanlah kami suatu perasaan akan hadirat-Mu dan petunjuk-Mu senantiasa. Jagai dan lindungilah kami, supaya tidak jatuh dalam perangkap setan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Demikian doa malam hari ini. Kami memberitahukan bahwa doa malam dilaksanakan setiap hari pada jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Saudara yang mau mengikuti renungan singkat, belajar banyak hal dari firman Tuhan, silahkan mengikutinya, yaitu hari Senin sampai Sabtu setiap jam 6 atau jam 18 waktu Indonesia Barat. Juga ada doa pagi, saudara, pada hari-hari yang sama pada jam 5 pagi. Tapi kalau yang doa pagi temanya berbeda dan lebih panjang serta lebih rinci yang doa pagi, saudara ya.
Dan terima kasih kepada semua yang sudah mendukung. Kami tetap mengharapkan dukungan Anda, setidaknya dukungan doa. Terima kasih yang belum berikan subscribe, berkenan memberikan subscribe, like, komen, dan share. Bagikan kepada teman-teman di sekeliling Anda sehingga lebih banyak lagi yang diberkati bersama dengan kita. Selamat malam, Tuhan memberkati. Amin.